warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman prodi Pendidikan Agama Islam tentang beberapa masalah berhubungan dengan keimanan. Sebelum nonton video ini, mohon bantuannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Supiatur Rahimah, NIM 20112630, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 3, kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal. Sebelum saya menjawab pertanyaan teman-teman, saya akan menjelaskan apa itu keimanan. Nah, iman secara bahasa berarti tashik atau membenarkan. Secara istilah syar'i, iman adalah keyakinan dalam hati, perkataan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, bertambah melakukan ketaatan dan berkurang melakukan maksiat. Imam Syafi'i berkata, iman itu meliputi perkataan, perbuatan. Dia bisa bertambah dan bisa berkurang, bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Pengertian iman menurut Ustadz Adi Hidayat dalam tayangan YouTube Al-Jahadah Channel, iman berasal dari kata amnu, yaitu dalam bahasa Indonesia berarti aman, tentram, dan tenang. Iman memiliki korelasi dengan kata aman. Korelasi kedua, kata tersebut dapat diartikan bila mana meyakini Allah, maka akan diberikan ketentraman dalam jiwanya, aman dari kegelisahan dunia dan ancaman di akhirat. Maka turunlah Quran surah Al-An'am ayat 82 yang artinya sebagai berikut: orang-orang yang beriman tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Quran surah Al-An'am ayat 82. Menurut Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Al-Auza'i, dan Ishaq bin Rawai menyatakan bahwa iman adalah pembesaran dengan hati, pengakuan menggunakan lisan, dan mengamalkan selalu melalui anggota badan. Bahkan mereka menjadikan amal tersebut sebagai unsur keimanan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana bentuk keimanan dalam Islam? Jadi, keimanan dalam ajaran Islam tidak sama dengan dogma atau prasangkaan, tetapi harus melalui ilmu pengetahuan. Dari sebuah keimanan, seseorang adalah ia mampu berakhlak terpuji. Allah sangat menyukai hambanya yang mempunyai akhlak terpuji. Akhlak terpuji dalam Islam tersebut sebagai akhlak mahmudah. Beberapa contoh akhlak terpuji antara lain adalah bersikap jujur, bertanggung jawab, amanah, baik hati, tawadhu, istiqomah, dan lain-lain. Sebagai umat Islam, kita mempunyai suri tauladan yang perlu dicontoh atau diikuti, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ia adalah sebaik-baik manusia yang berakhlak sempurna. Ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasul, maka ia menjawab bahwa akhlak Rasul adalah Al-Quran. Artinya, Rasul merupakan manusia yang menggambarkan akhlak seperti yang tertera di dalam Al-Quran. Nah, yang kedua, bagaimana membedakan orang yang beriman dan orang yang tidak beriman? Saya ambil dari kutipan terang Ustadz Adi Hidayat, hingga Nabi SAW memberikan pernyataan yang sangat tegas bahwa untuk membedakan seorang beriman dengan imannya yang bermasalah atau bahkan tidak beriman itu dilihat dari sholatnya. Ustadz Adi Hidayat menunjukkan bahwa sholat ini memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tegas Ustadz Adi Hidayat, kalau dia tinggalkan sholat,
yang dengan sengaja diabaikan bahkan dianggap remeh, maka sholat ini menunjukkan bukan sekedar imannya yang bermasalah, melainkan bisa jadi tidak ada iman dalam dirinya, tegas Ustadz Hadi Hidayat. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana ciri-ciri orang yang beriman? Yang pertama, senantiasa bersyukur. Bisa dilakukan dengan ucapan, yakni memuji atau mengakui nikmat tersebut. Bisa dengan mengakuinya dalam hati, yaitu mencintai Allah, atau dengan mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, berakhlak baik, yaitu dengan meneladani sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yaitu sabar, seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Ali Imran ayat 200, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu dan bersiap siagalah serta bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Yang keempat, tawakal. Nah, tawakal bukanlah sifat pasrah, melainkan menyandarkan diri kepada Allah saat sedang susah, berteguh hati saat ditimpa kesukaran, dalam kondisi hati yang tenang dan tentram. Yang terakhir yaitu bagaimana hubungan iman, Islam, dan ihsan. Hubungan atau keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Iman adalah keyakinan yang kokoh yang menjadi dasar akidah, sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman menurut istilah adalah meyakini dalam hati, mengucapkan yang kita yakini dalam hati tadi dengan lisan, dan mengamalkan dalam perbuatan sehari-hari apa yang sudah kita yakini dalam hati dan sudah kita ucapkan dengan lisan. Cukup sekian penjelasan saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.